Presiden Joko Widodo telah secara resmi memberlakukan perpanjangan masa PPMK level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM tersebut disesuaikan dengan aturan aktivitas dan mobilitas masyarakat di masing-masing daerah. Keputusan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM itu, menurut epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI), Iwan Aryawan, sudah tepat. Iwan Aryawan mengatakan penurunan kasus COVID-19 sudah terlihat di Jawa, Bali. Namun berdasarkan indikator PPKM, sebagian besar kabupaten dan kota di dua pulau itu memang masih level 4. Oleh sebab itu, menurut dia, keputusan memperpanjang PPKM sudah tepat karena kebijakan penilaian terhadap daerah menjadi lebih jelas. Dengan kategori level 1-4, sebetulnya PPKM bisa terus berlangsung. Level tersebut bisa turun ke 3, 2, atau 1 jika kasus di suatu daerah ada penurunan. Sebaliknya, levelnya juga bisa naik kembali apabila terjadi peningkatan kasus, perawatan di rumah sakit, dan kematian. Iwan mengajak masyarakat mendukung perpanjangan PPKM supaya pandemi bisa segera diatasi. Penting bagi masyarakat untuk semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tes dan pelacakan ditingkatkan pemerintah, cakupan vaksinasi ditingkatkan, maka wabah bisa segera dikendalikan. Saat mengumumkan perpanjangan PPKM level 4, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif bagi penanganan COVID-19. Pemerintah berupaya memastikan obat-obatan terapi COVID-19 tersedia di setiap daerah. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, sekaligus menjawab pertanyaan yang sering diungkapkan masyarakat terkait ketersediaan obat. Katanya kebutuhan obat terapi COVID-19 dari 1 Juni 2021 meningkat signifikan. Namun demikian, saat ini telah bertambah stok obat hasil produksi dalam negeri dari Gabungan Pengusaha atau GP, farmasi, dan juga ada beberapa obat impor yang sudah masuk. Menkes telah berkoordinasi dengan 5 organisasi profesi kedokteran untuk mengkaji protokol tata laksana COVID-19. Mereka sudah mengajukan tata laksana yang baru yang memang lebih sesuai dengan mutasi virus varian Delta. Tata laksana virus varian Delta harus dilakukan dengan intervensi medis yang lebih cepat dan komposisi obat yang benar. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit untuk melakukan uji klinis beberapa terapi dengan menggunakan beberapa obat baru. Menkes berharap mudah-mudahan obat baru tersebut bisa mengurangi tekanan kebutuhan obat-obat impor, sehingga variasi dari tata laksana uji klinis perawatan COVID-19 di rumah sakit semakin kaya, semakin dekat perbedaan kualitas treatmentnya dengan treatment yang dilakukan di rumah sakit negara maju, kata Menkes. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Ciamis, dari Januari sampai Juli 2021, jumlah pemohon perceraian mencapai 3.234 perkara. Sebanyak 2.673 sudah putus, rinciannya gugat cerai sebanyak 1.840 putusan. Sedangkan cerai talak sebanyak 833 putusan. Selama pandemi COVID-19, kasus istri gugat cerai suami di Kabupaten Ciamis lebih banyak dibanding permohonan talak dari suami. Andy mengatakan berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya perceraian. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang terjadi saat pandemi COVID-19. Persentasenya sekitar 80% perceraian terjadi karena kondisi perekonomian. Sedangkan sisanya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan poligami. Andy pun mengatakan pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari setahun ini sangat berdampak bagi masyarakat. Berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat yang turut terdampak. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab cerai gugat. Cerai gugat lebih banyak ada 1.840 putusan banding cerai talak sebanyak 833 putusan, kata Wakil Ketua Pengadilan Agama Ciamis Hendy Rustandi. Putusan pengadilan perceraian ini kebanyakan karena masalah perekonomian, sedangkan faktor ketidakcocokan hubungan rumah tangga itu 20%, jelasnya.